dilihat ini ada sebuah keranda di Mm-mm. pemakaman umum, ya. Ini ada sesuatu yang bergerak, teman-teman. Ya. Ini ada alas keranda yang bergerak seperti tikar gitu. Iya, Ini kenapa bisa tikarnya bergerak seperti itu, Wisma? saya bilang ke orang tua saya, enggak mah, aku nggak mau pulang. Aku di sini aja, aku males lah pulang. Capek di jalan macet, ini kan banyak kan ya, Mister. Saya bilang kayak gitu ke orang tua saya. Tapi jujur di sana saya itu buat makan aja susah, Mister. Makan aja susah. Saya di sana untuk makan nasi itu jarang banget, Mister. Mbak Isma, selamat sore. Kita bisa berbincang lagi di sini di acara podcast Laslos yang tentunya mengungkap banyak fakta gitu ya Mbak Isma ya. Iya, Mister. Mbak Isma hari ini sehat? Alhamdulillah saya sehat. Mister sendiri gimana, Mister? Saya juga sehat di sini Mbak Isma. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Isma selalu seger ya dan nggak bosan ya bertemu dengan saya terus ya. Iya, Mister. Ya ini Mbak Isma datang ke sini tumben sendirian terus ya, nggak ditemenin sama pacarnya. Oh, pacar saya? Iya. Enggak, pacar saya kan sibuk, dia juga bekerja. Makanya saya sini sendiri aja, Mister. Oh, bekerja. Iya. Apakah pacar Mbak Isma itu pegawai negeri ataukah wirausaha atau karyawan? Ini harus dijawab. Ya harus dong. Kan teman-teman banyak yang penasaran tentang Mbak Isma. Iya, ya alhamdulillah kalau pacar saya sendiri dia itu seorang pengusaha, Mister. Pengusaha. Waduh, teman-teman. Kalian berarti yang karyawan itu angkat tangan ya. Karena pengusaha itu saingannya itu sangat berat ya. Wah. Mbak Isma, Iya, apa nih yang akan kita bahas kali ini? semuanya, Mister. Semuanya. Iya. Ya, teman-teman, hari ini kita tidak akan kedatangan bintang tamu seperti kemarin ya. Kemarin itu kita kedatangan tamu, siapa namanya itu ya? Saya lupa. Itu namanya Amina. Oh, Aminah. Ya, Iya. Aminah si gadis kuntilanak yang jadi manusia dan sekarang di pesantren. Ya, teman-teman, kita di sini hanya akan membahas sesuatu penampakan yang sangat viral ya. Sering viral malah justru di sosmed atau sosial media. Dan di situ itu direkam oleh orang biasa, bukan konten kreator ya. Jadi direkam oleh orang biasa, video amatir ya. Dan di sini pun banyak menimbulkan perdebatan. Nanti akan kita kumpas ya bersama Mbak Isma karena Mbak Isma itu matanya itu sangat tajam untuk melihat sesuatu yang ganjil aja itu sangat tajam. Termasuk itu resleting kameramen juga terbuka, Mbak Isma langsung bisa melihat dari tadi. Iya, makanya mata Mbak Isma itu meliriknya ke depan terus padahal saya di sini gitu. Kenapa lihatnya ke depan terus itu Mas kameramen sampai ketawa-ketawa kayak gitu. Aduh. Ya, Mbak Isma, Oke, siap untuk membuka semua yang ada? siap, Mister. Siap ya? Ya. Oke, kita mulai dari video yang pertama, Oke, langsung teman-teman. aja, Mister. Ya, Wow, di sini ada bayinya ini ya? sempat viral ya. Mm-mm. Di captionnya itu ditulis seorang menunggu bayi Iya, tetapi ditemani oleh Gandarwo. Gandarwo. Iya, tadi bisa dilihat penampakannya. Coba-coba. Ini kita play ulang ya. Iya, Mister. Nih, ini bayi normal, dia kamera keliling ke sini kosong Kosong. dan dia kembali lagi ke wajahnya dan di sini lihat ini seperti Gandarwo ada taringnya kan. Itu captionnya itu menunggu bayi tetapi ditemani oleh Gandarwo. Gandarwo. Itu sempat viral itu. Mm-mm. Itu menurut Mbak Isma, ini tuh penampakannya asli atau tidak? Kok menurut saya sih, coba pelanin di situan deh, Mister. Oke, pelanin ya. Iya, dipelanin aja. Oke, coba ini saya pelanin. Tuh, Oke, ini terlihat jelas. iya. Ini seperti taring loh. Yang ini putih. Iya, menurut netizen itu Oh. ini seperti taring ya. Netizen itu di komentar itu selalu bilang Taring. banyak juga ini itu ada taringnya itu kayak gitu. Oh, iya. Seperti taring apa itu namanya? Taring hewan apa itu yang taringnya panjang itu?
Macan tutul juga bisa seperti itu. Tetapi ini jika sekilas ya karena gerakannya itu sangat cepat dan ngeblur-ngeblur seperti itu. Heeh. Jenglot besar kan, seperti Iya. jenglot yang besar gitu. Iya, betul, Mister. Bukan menyerupai Gandharwa ya. Iya. Ya, ini menurut Mbak Isma itu apa? Ini kalau yang saya lihat sih di situ aman-aman aja, Mister. Dan ini kalau kita lihat lebih jelas, itu yang dibilangnya itu taring itu bukan taring, Mister. Jadi ini apa ini? Dia itu kayak gadis ya, rambutnya panjang, kayak saya rambutnya panjang seginian. Heeh. Dan itu yang di sini itu kayak jedainya loh. Oh, Kayak jadi jedai ini rambut ya. manusia, Iya. ada seorang wanita, terus Heeh. menghadap ke, Hadapnya ke sana. ya Iya. berbalik arah kamera Iya, ya. jadi itu kelihatan yang belakangnya aja. Ya, memang itu masuk akal sih jika ini Iya. memang. Terus yang ini ya saya anehkan, Iya. ini kalau misalkan ini memang Gandharwo ataupun kuntilanak sejenisnya, tadi ada bayi kan, Iya, ada bayinya. pastinya bayinya itu akan terus menangis Betul, Mister. karena hawanya itu sangat panas. Iya, betul, betul. Bayinya aja nggak begitu menangis, tuh Enggak, hanya iya. begitu saja. Dan juga kejanggalannya itu ini orang biasa kan yang berikut teman-teman. Mm-mm. Dan di sini bisa dilihat dia itu berikut sendiri kosong, terus di sini ada 1, 2, Oh, iya, 3. iya. Nah, Ah. dia sampai merekam 3 kali. Misalkan orang biasa yang belum pernah melihat penampakan, biasanya sekali aja langsung kamera udah getar, gak karuan, takut gitu. Iya. Itu yang terjadi oleh orang biasa, kecuali dia itu pemburu hantu ataupun konten kreator. Karena sudah terbiasa dengan hantu, makanya dia udah pro memegang kameranya. Ini karena masih amatir, gerakannya pun sangat kasar ya, jadi amatir sekali ya. Ini gerakannya pun sangat kasar tuh. Dan di 1, 2, Iya. 3 dia mencoba fokuskan 3 kali ya teman-teman ya. Jadi memang benar kata Mbak Isma, kita di sini lihat, ini pun feeling saya Heeh. karena gambarnya itu kurang jernih ya, mungkin kualitasnya 3GP atau gimana. Bisa Ya. juga ini. Ini ini terlihat sekali ini jedai Iya, itu teman-teman. jelas banget malah ya, Mister. Jedai, kat rambut wanita ya. Iya. Ya, ini rambutnya terurai, mungkin dia itu sedang menunggu. Ini kan ada pasien juga, ini kaki pasien. Iya, itu kakinya. Itu kaki pasien, dia menunggu juga. Itu bisa dilihat, itu kaki pasien. Dia menunggu yang di sebelah sini ataupun ibunya yang sedang lahiran tadi. Nah, mungkin ini adalah anaknya atau gimana. Jadi rambutnya itu terurai, kayak di rumah sakit kan nggak mungkin kita menata rias badan kan. Iya, betul, Pastinya Mister. ala kadarnya kan. Iya. Ya, ini yang terjadi seperti itu. Ini menurut pandangan saya. Mm-mm. Ya, kalau menurut pandangan Mbak Isma, ada penampakannya nggak di situ? Oh, kalau di situ aman aja sih, Mister. Aman ya? Iya, aman. Iya. Ya, teman-teman, biasanya memang ruangan bayi itu selalu aman ya Mbak Isma Iya, ya. aman. Soalnya, Karena bayi itu lahir, malaikat turun. iya. Ya Mbak Isma ya. Malaikat turun menyaksikan bayi itu lahir dan diazanin masuk Islam. Itu banyakan di situ, di tempat bayi malah justru nggak ada penampakannya. Ketika ada penampakannya pun penampakan yang baik ya Mbak Isma ya. Iya, Mister. Jadi hawanya itu suasananya jadi adem di situ. Adem ya Mbak Isma ya. Iya. Mbak Isma udah pengen punya bayi, anak atau belum? Kalau itu saya sih sebenarnya ingin, Mister. Ingin. Udah ingin punya anak, apalagi yang gemes-gemes. Saya Wah. juga suka anak kecil. Berarti suka gemes-gemes ya. Iya. Kapan rencana mau bikin anak? Nikah dulu. Ini rencana mau nikah aja planningnya belum ada, Mister. Belum ada ya? Iya. Yang penting doain aja teman-teman yang baik-baik. Iya. Mm-mm. Kalau mau punya anak pertama itu cewek atau cowok? Cowok. Oh, cowok. Cowok. Tapi Tujuan kenapa? cowok itu apa? Ingin Iya. punya anak cowok itu tujuannya apa? Lebih suka aja sih ke anak cowok. Terus kalau misal anak pertama cowok pasti dia bisa kan kalau cowok itu kerja kan. Iya. Iya, bisa meneruskan lebih Karir Mbak Isma seperti Iya, itu ya, meneruskan usaha yang Mbak Isma bangun dari Iya. nol hingga besar ya gitu ya. Iya. Oh, bagus sih. Oke, Mbak Isma, kita lanjut ke pembahasan video kedua ya. Oke, ada lagi ya? Ada lagi masih banyak.
Nah, Ini ini apa dia ini? videonya. Nah, ini dia. Ini juga viral di TikTok, Oh, di ya. TikTok Ini lagi. YouTube Short, ini Oh, rame ini. YouTube Short. Nah, ini di YouTube Short. Nih, kita lihat ya teman-teman ya. Nih di sini nih. Nah, iya itu bisa dilihat. Ya, stop. Nah, ini apa? Itu Ini saya lihat itu acara pengajian ya. iya, acara Acara pengajian. pengajian terus di atas itu ada penampakan. Dan kita bisa ulang ya. Play ulang ya. Oke, Nah, ini Mister. kan pengajiannya. Kita ulang. Ya, Oke. di atas rumah. Ini di atap ya. Ya, Kelihatannya memang di atap. di atap. Iya. Ini sayangnya kurang jelas ya. Ini Iya, saya sayang banget. coba yang ini ya. Yang foto ini sudah saya ambil. Ya, ini Mbak Isma. Mm. Menurut Mbak Isma itu ini apa? Itu Ini gambar nggak jelas, iya nggak jelas. tapi aura ada. Iya, Mister. Gambar nggak jelas, auranya itu ada. Saya melihat ada auranya. Mm. Ini menurut Mbak Isma, ini penampakan atau bukan? Kalau itu sih Ini rumah, iya, ini atap miring seperti ini, dan tapi itu rumahnya ini ya? tapi ini kayak kayak atap rumah juga loh. Iya, kayak atap rumah juga. Kayak atap rumah juga. Mm-mm. Segitiga lagi. Cuman yang anehnya itu ini kayak kepala loh, Iya, kayak kepala ya. melingkar kayak kepala. Jadi ini yang membuat aneh teman-teman. Iya. Tapi auranya itu ada di situ. Iya, memang ada orangnya, teman-teman. Auranya itu ada, tetapi kita belum bisa memastikan ini asli atau tidak karena gambarnya itu terlalu pecah gitu ya. Iya, Mister, tapi kalau misalkan eh, itu benar penampakan, yang jelas yang rekam kan lihat kan ya? Iya, Iya. ini kita lihat nih. Heeh. Apalagi waktu geser ke sana kayak cukup agak lama di situ tuh. Pasti dia kan ngeh ya. Iya, Ini kenapa dia itu kalau misal dia lihat ya, kan harusnya itu yang lain juga kan. Wah, itu ada apa kan langsung heboh kan, Mister? ya betul itu. Iya. Secara logika otomatis jika orang itu orang biasa ya melihat penampakan apalagi ini di Iya. tempat ramai, pastinya dia itu akan membicarakan dengan teman-temannya. Iya. Wah, itu apa, itu apa? Jadi Itu di ramai atas gitu, apa? iya. Otomatis ramai semuanya melihat ke atas gitu, Iya. teman-teman. Ini yang dianehkan itu di situ. Dia tuh merekamnya itu seperti slow banget gitu. Mm-mm. Mungkin juga itu memang kayak bener atap rumah kali, Mister ya. Ya bisa jadi, Iya. tapi penampakan asli juga bisa Ada, jadi. iya ada. Memang Bisa ada. jadi karena ini agak sedikit ini sih ya. Lama Tapi ya? auranya itu sudah terlihat terpancar di sekitar sini sini. Ini auranya itu seperti banyak juga bukan dari kalangan manusia yang ngaji ya, Iya. tetapi jin juga ada yang mengaji di situ. Makanya saya bilang auranya itu ada. Jadi setiap ada acara pengajian bukan hanya manusia saja ya teman-teman yang menyaksikan pengajian itu, yang menyimak pengajian itu, tetapi jin juga ikut menyimak pengajian tersebut. Jadi berkahnya itu ketika orang mengadakan pengajian 2 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat dari hal yang biasa kalian lakukan. Karena apa? Yang mengaji itu bukan hanya manusia saja, tetapi jin juga ikut mengaji. Bahkan ya, semut saja pasti setiap pengajian itu banyak semut yang datang. Iya, Entah betul. itu mitosnya dari mana ya Mbak Isma ya. Iya. Setiap pengajian pasti ada semut. Disitulah. Padahal di situ misalkan kita jarang lihat makanan yang manis-manis ya. Kadang kacang pun semut sampai berbondong-bondong. Kadang orang nggak nyangka ya di bawah kakinya itu, di bawah kursi mereka duduk, di bawah seperti ini duduk. Mereka sampai ih ini banyak semut ini gitu. Iya. Karena semut itu makhluk yang paling disukai oleh para nabi ya. Sempat ini kan kalian teman-teman mendengar cerita yang pedagang madu, setiap kali dia berhenti duduk ada orang yang mau beli,
Dia itu meneteskan satu tetes ditinggalkan di situ untuk berbagi rezeki kepada semut. Semut. Iya. Biar semakin berkah ya, Mister. Iya, Mbak Isma. Dan ini ada video selanjutnya ya, Mbak Isma ya. Oh, ini apa lagi, Mister? Nah, ini bisa dilihat Mbak Isma. Itu yang gerak ya? Ya, ya teman-teman, ini bisa dilihat ini ada sebuah keranda di pemakaman umum. Ya, ini ada sesuatu yang bergerak teman-teman. Ya, ini ada alas keranda yang bergerak seperti tikar gitu. Iya. Ini kenapa bisa tikarnya bergerak seperti itu, Mbak Isma? Ini sih kalau menurut saya ya, Mister ya. Menurut Ya. saya. Ini kayak ada yang sengaja narik loh, Mister. Sengaja narik. Iya. Entah itu orang ataupun benda. Yang jelas itu ada yang narik, Mister. Soalnya kalau misalkan ada sosok, dia nggak mungkin narik-narik yang kayak gituan, Mister. Nggak Iya mungkin kan? narik-narik yang kayak gini ya? Iya, justru malah yang di itu ininya. Apa itu kerandanya, Mister? Kerandanya. Iya, mungkin bisa digerakin sama dia. Tapi kalau untuk menarik yang kayak gini, itu enggak, teman-teman. Iya, memang Iya benar kan ya? teman-teman. Ya, Mbak Isma itu memang benar. Kalau jin itu lebih suka bermain kerandanya daripada Iya. menarik tikarnya seperti yang di video ini ya. Jadi Iya. lebih suka menggoyang-goyangkan keranda. Kerandanya. Contohnya itu ketika ada orang yang meninggal pasti kerandanya gede-gede kayak gitu kan. Banyak sekali kejadian seperti itu. Jin lebih suka bermain seperti itu dibanding yang yang Menarik. menarik-narik Iya. tikar kayak gitu. Itu biasanya ya memang mungkin ada hewan yang menarik ataupun ya apalah kayak gitu. Kita nggak tahu. Tapi ini karena videonya sangat pendek ya, Cepat sangat banget singkat, lagi, cepat iya. sekali. Waktu baru replay aja ini langsung gerak ya. Iya, baru Nggak ada replay awal langsung gerak. mulanya, iya. Kita nggak tahu. Mm-mm. Tapi yang saya lihat ini tarikannya kuat loh. Iya, kuat. Itu Jika ditarik oleh kucing pasti akan berat tersebut grek kayak gitu. Ini mulus sekali tarikannya nih. iya. Itu jatuhnya satu arah lagi ya, Mister. Iya, satu arah. Mm-mm. Kalau kena angin sepertinya juga bukan ya. Iya, kalau kena angin justru malah langsung ini aja ya. Iya, langsung lingkap ke atas Iya. dahulu ya. Ini Iya. langsung Ini kayak rapih ketarik. loh. Ini rapih turun gitu. Tapi wallahu alam kita nggak tahu ini soalnya kurang jelas. Iya. Kalau aura pasti ada, soalnya ini di Jelas. makam. Iya. Jadi kita itu nggak bisa memastikan ini ditarik oleh setan asli atau bukan karena ya seperti inilah teman-teman, ini auranya sangat banyak. Mbak Isma, melihat keranda seperti ini takut nggak? Iya. Takut? Iya. Ingat kematian nggak? Iya, inget. Sudah punya bekal banyak belum? Belum, Mister. Belum. Belum punya. Dosa yang paling besar Mbak Isma lakukan apa? Dosa, Mister. Iya, dosa. Aduh. Sulit, Mister. Sulit. Ungkapkan saja, di sini kan terbuka. Oke, Mister. Ini saya jadi ceritain nih ke Mister. Ke teman-teman juga. Ini dulu sebelum saya gabung di Laslos, saya kan merantau, Mister. Ya. Saya merantau di sana jauh dari orang tua. Dan itu saya baru pertama itu saya merantau jauh dari orang tua itu saya baru pertama kali ngerasain di sana. Nah, tiba-tiba saya dapat kabar dari orang tua saya. Orang tua saya memberi kabar bahwa kakek saya meninggal, Mister. Kakek saya meninggal, saya disuruh pulang. Tapi saya nggak mau pulang, Mister. Jadi saya nggak mau pulang bukan karena saya nggak mau atau ini bukan, Mister. Jujur banget, jujur ini saya di sana pengen banget pulang sebenarnya, Mister. Tapi saya bilang ke orang tua saya, enggak mah, aku nggak mau pulang. Aku di sini aja, aku males lah pulang. Capek di jalan macet, ini kan banyak kan ya, Mister. Saya bilang kayak gitu ke orang tua saya. Tapi jujur di sana
Saya itu buat makan aja susah, Mister. Makan aja susah. Iya, makanya saya gak bisa pulang. Itu waktu itu saya di sana untuk makan nasi itu jarang banget, Mister. Satu hari aja saya makan cuma satu kali, dan itu saya hanya makan instan. Hanya mie instan satu hari, Iya, satu kali. iya, iya itu Astagfirullahaladzim. dulu. Ya saya gimana ya, ini jujur aja saya masih nyesel sekarang, masih nyesel karena waktu itu saya udah bohongin orang tua saya. Dan hingga sekarang orang tua Mbak Isma jadi emosi ke Mbak Isma karena itu. Alhamdulillah sekarang orang tua saya udah enggak kok, Mister. Oh, sekarang udah enggak, Udah enggak. udah mengerti ya. Udah ngertiin keadaan saya waktu di sana. Heeh. Iya, jadi ya meskipun ini saya jujur aja masih nyesel, teman-teman. Karena saya udah bohongin orang tua saya, itu yang paling saya ini besar. Ya, teman-teman, ternyata di balik kesuksesan Mbak Isma sekarang, dulunya itu Mbak Isma cukup kelam juga ya. Iya, Dia besar. itu hanya bisa makan satu hari sekali, itu pun hidup di kota orang ya. Orang, iya. Enggak seperti sekarang ini, alhamdulillah sekarang sudah lebih baik ya Mbak Isma ya. Iya, alhamdulillah, Mister. Dan saya juga bisa dekat terus sama orang tua saya meskipun saya sibuk kerja, ikut las-las, tapi alhamdulillah waktu bareng keluarga nggak pernah kurang. Jadi teman-teman, penyesalan yang saya lihat itu penyesalan Mbak Isma itu sebenarnya karena dia itu tidak bisa menyaksikan pemakaman kakeknya ya. Iya, padahal saya ingin banget, Mister. Iya. Untuk orang tua keduanya masih? Alhamdulillah masih. Masih. Alhamdulillah. Iya, Mister. Ya, sekarang udah mulai tenang? Dah, Kalau tenang kita lanjut, kalau enggak ya break aja nggak apa-apa. lanjut aja, Mister. Lanjut. Ya, udah tenang juga kok. Ya, senyumnya mana? Aman, Mister. Aman ya. Ya, Iya. teman-teman kita lanjut lagi ya. Tadi saya sedikit menyinggung, biasanya kan setiap orang itu punya masalah dosa yang cukup besar sesuai anggapannya dia. Entah itu dosa apa, ya tergantung orang itu menganggap itu dosa besar atau tidak. Jika itu dosa besar pasti akan selalu teringat di kepala kalian. Iya, betul. Dan teman-teman, ini kita lanjut. Ini video yang viral. Ini dari konten kreator juga. Ini video viral, itu ada seorang gadis ya. Gadis yang diasuh oleh kuntilanak ya. Ini kita ambil dari videonya Carol. Hmm. Ya, kita lihat di sini. Ini sempat hampir menyentuh 1 juta ya Mbak Isma ya, view-nya ya. Iya, Mister. Ya, ini gadisnya itu cukup cantik ya. Cukup cantik, seperti sulit dibayangkan, seperti bukan gadis hutan gitu ya. Dan ini itu diambil oleh seorang nenek-nenek, Nenek. katanya seorang nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu bercerita dengan Ibu Carol. Dia bilang, katanya dia itu menemukan anak ini dan dia itu sekarang mengasuh, tapi anak ini diasuh oleh kuntilanak dan sekarang dia putus sekolah karena sering dikatakan atau dikatain oleh teman-temannya. Dan di sini saya ingin berbicara dengan Mbak Isma. Iya. Ini ada yang ganjil nggak dari gadis yang ini? Ganjil dalam artian? Dalam artian, apakah benar dia itu diikuti oleh sosok kuntilanak yang dibilang oleh sahabat-sahabat kita? Iya, tapi dia ini hanya kayak menjaga. Oh, hanya menjaga. Iya, Berarti memang benar dia itu diikuti oleh kuntilanak. iya. Oh, Kayak dijaga banget sama dia. tapi dia ini cantik loh. Iya, memang cantik. Cantik seperti anak perkotaan ya. Iya. Saya pun sempat kaget melihat ini gubuknya seperti ini.
ya, gubuk, tapi anaknya itu sangat cantik. Ini ada sesuatu nih yang ditandai ini oleh tim Carol nih, slow motion. Ini bisa dilihat, ini agak sedikit ngeblur. Iya ya. Entah itu apa. Oh, ada pergerakan. Nih teman-teman tadi. Tadi ada pergerakan di sini. Ini kenapa lagi nih ngeblur lagi? Ini ngeblur bukan dari kita ya teman-teman ya, tetapi dari pihak mereka. Ini memang ada sesuatu ya menurut Mbak Isma ya, Iya, Mister. yang menjaga gadis ini ya. Iya. Nah, ini menurut Mbak Isma itu gadis ini ketika menikah nanti akan kerepotan atau enggak suaminya? Soalnya dia itu dijaga loh. Iya juga sih, Mister. Tapi kalau menurut saya, kalau misalkan dia ini udah menikah, pasti yang mengikuti akan dia lebih tahu aja gitu, Mister. Lebih tahu. Iya, nggak akan kayak gangguin atau gimana, enggak, Mister. Tapi ini akan berbeda ya teman-teman ketika lelaki diikuti kuntilanak ya. Mm-mm. Itu bahaya Itu justru ya. nggak akan bisa menikah. Iya, Ketika menikah pun akan gagal itu. iya, Mister. Karena dia itu sudah disukai ya. Tetapi ada positifnya di situ. Positifnya itu setiap pekerjaan yang dia lakukan ataupun dia berdagang ataupun dia jadi karyawan, dia akan cepat naik pangkat, dan ketika dia berusaha ataupun berdagang, dagangannya kan laris lebih dari yang biasanya. Itu perbedaan. Tetapi ketika dia menikah atau punya rumah tangga, dia itu akan sering hancur ya teman-teman, karena si sosok kuntilanak tersebut yang menyukai pria itu akan sangat cemburu karena hubungan dia itu dengan yang Wanitanya pasangannya. juga, Ini yang terjadi ya teman-teman di dunia nyata, kenyataan ya. Ini yang saya lihat ada Al-Quran ya Mbak Isma ya. Iya, Mister. Tapi kok sosok kuntilanaknya itu ada di situ? Itu maksudnya gimana itu cara sosok itu mampu bertahan di dekat dengan Al-Quran? Iya, mungkin sosok kuntilanak itu juga sudah sering kayak berbaur dengan orang-orang yang suka membaca Al-Quran juga, Mister. Itu juga bisa membuat dia itu kalau misal berada di tempat yang seperti itu dia bisa tahan. Jadi mungkin sosok kuntilanaknya itu udah jadi baik gitu. Oh, jadi baik ya. Ya bisa juga memang benar, karena nggak semua hanya saja manusia yang bisa muslim, tetapi Iya, jin juga, alam gaib juga bisa ke bisa. muslim. Ada yang muslim juga ya Iya, teman-teman ya. Nggak semuanya nggak punya agama ya di alam gaib ya, tetapi banyak juga yang sebagian besar punya agama, yaitu agamanya Islam teman-teman. iya, Ya teman-teman, ini kita ambil itu dari yang Mbak Karol ceritakan ya. Ini kita belum bisa bertemu dengan langsung dengan dia, bagaimana tentang ini ya, tentang sesungguhnya apakah dia itu benar diasuh oleh kuntilanak atau tidak. Soalnya kita hanya melihat dari videonya saja, melihat dari tayangannya saja, belum bertemu dengan langsung. Mungkin teman-teman jika ada yang mengetahui kontak mereka berdua, anak yang tadi sama ibu Karolnya, kontak, kasih tahu ke kru kita iya, agar kita bisa menghubungi mereka untuk hadir di sini berbincang santai sambil menguak sebenarnya gitu. Ya Mbak iya, Isma ya. iya. Soalnya di situ juga saya udah lihat video-videonya dari Mbak Karol ya. Mm-mm. Katanya gadis itu juga waktu ditemuin sama neneknya itu keadaannya itu masih bayi, Mister. Masih bayi ya. Iya, masih bayi. Jadi itu nggak tahu ya gadis itu kenapa. Mungkin orang tuanya itu nggak mampu atau gimana. Jadi ditinggal katanya kan di tengah hutan, Mister, waktu ditemuin sama neneknya. Sayang banget ya, Mister ya. Iya, sayang sekali. Iya. Padahal gadis itu juga yang saya lihat itu cantik banget ya Cantik. teman-teman ya. Seperti malah justru bukan orang Indonesia ya, bukan seperti orang Indonesia ya. Iya. Kayak mungkin persilangan ya antara orang Indonesia sama orang Jepang atau orang Chinese gitu ya.
Iya Bisa bisa juga juga. Mister, iya. Soalnya Mm-mm. memang cantik terus kelihatannya juga putih ya Mister ya? Iya, raut Heeh. wajahnya juga raut wajah Iya. orang bukan orang sini ya, orang kayak orang Chinese ataupun Japanese ya. Ya Mas kameramen ketawa itu Iya, kalau bahas aduh. Japanese gitu ya. Langsung ya, Langsung. astagfirullah. Mungkin kameramen terlalu sering membuka link-link yang di Telegram kali ya. Bisa juga itu Untuk Mister. bahas Telegram, Mbak Isma pernah buka Telegram? Pernah, Lihatnya apa cum itu? oh, lihatnya banyak, tapi kalau saya lebih suka ke nonton film aja. Oh, nonton film. Iya. Bukannya film di bioskop ada? Iya, cuma kadang kalau misal kita ingin lihat lagi, itu kalau di tele itu banyak banget. Oh, banyak Mhm. banget. Bukan lihat yang link-link seperti sebelah gitu? Enggak Mister, Enggak ya. enggak. Oke, teman-teman. Mungkin bincang-bincang saya dan Mbak Isma untuk pembahasan ini selesai sampai di sini. Ya. Kita tunggu mungkin kedepannya kita akan panggil Mbak Karol sama anak itu ke sini. Ya, mohon bantuannya buat kalian subscribers Laslos ya, Iya. agar bisa memberi informasi tentang di mana Mbak Karol tinggal dan di mana anak itu tinggal, agar kita bisa berbincang-bincang di sini. Teman-teman. Ya, saya Mr. X dan Saya Isma. kami undur diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.